Hari ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Transformasi digital yang terjadi saat ini telah berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat, baik di kota maupun desa. Berbagai sistem informasi telah hadir untuk menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan. Data dan informasi tersebut seharusnya membuat kondisi semakin mudah untuk mengakses data yang lengkap dan dimanfaatkan untuk pembangunan negeri. Sebetulnya banyak data, namun ini di desa agak kesulitan, kayaknya antara data ini dengan data ini belum nyinkron. Ini harapan kami itu ada satu sistem atau aplikasi yang jadi induk daripada pemutahiran data. Desa Taraju uji coba REKSOSEK, registrasi sosial ekonomi. Dari awalnya banyak data-data yang kurang mengena, data registrasi sosial ekonomi dari masyarakat alhamdulillah dapat terselesaikan. Data dan informasi yang komprehensif, valid, dan akurat merupakan prasyarat dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan yang inklusif dan berbasis bukti. Namun, kondisi sistem informasi yang tersedia saat ini masih terpisah-pisah antar sektor, tidak saling terhubung, tidak lengkap, dan terdapat beragam versi data yang tersedia. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Maka dari itu, registrasi sosial ekonomi hadir. REKSOSEK adalah sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk. REKSOSEK merangkum berbagai variabel kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk. Status kesejahteraan penduduk menjadi acuan penting untuk menyalurkan perlindungan sosial secara tepat sasaran. Pembangunan sistem REKSOSEK menggunakan prinsip satu data Indonesia, sehingga diharapkan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Dengan REKSOSEK akan semakin mempermudah proses identifikasi kebutuhan terkait pemberdayaan sosial ekonomi dan kolaborasi program lintas sektoral dan program yang berasal dari bukan pemerintah. Bahkan, dapat dimulai dari tingkat desa dan kelurahan untuk mewujudkan perencanaan penganggaran yang lebih berpihak. Sudah ada 5 desa yang sudah melaksanakan REKSOSEK gitu ya. Dan alhamdulillah kelima desa itu terlihat sudah mulai maju gitu ya. Ataupun misalkan data disabilitas sudah terdata semua ada dalam REKSOSEK. Jadi kelima desa tersebut di Bawah Malaya gitu ya sampai saat ini itu ketika diminta data urusan yang berkaitan dengan monografi gitu ya tentang kependudukan itu semua sudah tersedia. Dan itu adalah salah satu manfaat baik dari adanya REKSOSEK. Kami di Desa Taraju memiliki data 100% warga masyarakat yang tinggal di desa. Dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya kami di sini bisa menganalisis keadaan warga masyarakat di Desa Taraju yang mana dalam hal ini ada salah satunya contoh yaitu terkait kondisi perumahan warga. Yang mana di sini kami bisa menganalisis kondisi perumahan yang layak dan kurang layak. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 479,1 triliun rupiah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan kepada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi REKSOSEK, penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran, dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dengan semangat reformasi perlindungan sosial, pendataan awal registrasi sosial ekonomi dilaksanakan oleh BPS pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022 serentak di 514 kabupaten kota. REKSOSEK mencatat untuk membangun negeri.
Menyimak pidato Presiden Republik Indonesia pengantar RPBN 2023 dan nota keuangannya pada tanggal 16 Agustus 2022, disebutkan bahwa anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 479,1 triliun rupiah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK, penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Untuk mengimplementasikan arahan Pak Presiden tersebut, telah dilakukan proses pendataan awal REKSOSEK. Dan mungkin para pemirsa Nusa Tenggara Timur sudah banyak yang didatangi oleh petugas pendata dan sudah memahami apa itu REKSOSEK. Tapi mungkin juga ada pemirsa yang belum memahami secara lengkap apa itu REKSOSEK dan bagaimana pemanfaatannya. Untuk itu Bapak Ibu yang belum mengetahui apa itu REKSOSEK, di sini sudah bergabung bersama kita narasumber-narasumber yang luar biasa. Selamat sore dan selamat datang Ibu Dwi Rahayuningsi, Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN Bappenas. Lalu Bapak Insinyur Hendrik S. Gadi MM, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga Bapak Dr. Laurensius Sairani MPA, Akademisi Universitas Nusa Cendana, serta Bapak Yeremias Pandegani, tokoh muda Nusa Tenggara Timur, sekaligus penggiat sosial dan Ketua Yayasan Tani Toto de Flores. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas berbagai informasi terkait REKSOSEK dengan tema siap sukseskan pemanfaatan dan pemutahiran REKSOSEK, siap wujudkan satu data menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Kita langsung saja kepada Ibu Dwi Rahayuningsi. Apa kabar Ibu? Syukurlah Ibu. Mungkin dalam kesempatan ini kita langsung membahas saja terkait dengan pendataan REKSOSEK. Bagaimana, apa itu pendataan REKSOSEK dan apa latar belakang Ibu bisa menyampaikan dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Ibu Esther atas kesempatannya. Jadi mungkin juga Bapak Ibu pemirsa TVRI NTT sudah didatangi ya oleh petugas pendata REKSOSEK dalam waktu belakangan ini. Mungkin sedikit menyampaikan kembali apa itu REKSOSEK atau juga dikenal dengan registrasi sosial ekonomi. REKSOSEK adalah sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil penduduk, kemudian kondisi sosial ekonomi dan juga tingkat kesejahteraan dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya dalam koridor REKSOSEK ini ditargetkan seluruh penduduk akan terdata. REKSOSEK itu sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas data dan juga membangun data kependudukan, basis kependudukan yang nantinya diharapkan bisa menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan dan juga penargetan program-program pemerintah. Salah satu latar belakang kenapa ada inisiasi untuk pendataan REKSOSEK ini adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di 2020-2021 dan dampaknya juga masih terasa sampai sekarang, di mana ada sedikit kesulitan begitu ya untuk merespon dampak yang dirasakan oleh masyarakat karena ada beberapa data yang tidak tersedia. Misalnya untuk kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal, pemerintah belum tidak sepenuhnya memiliki data yang menangkap bagaimana dampak COVID-19 ini dan siapa yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Tata kelola REKSOSEK, mekanisme REKSOSEK ini diharapkan dapat menyediakan data yang lebih akurat, lebih termutakhirkan dan juga dapat dipertanggungjawabkan sehingga pemerintah baik itu di tingkat pusat maupun pemerintah daerah bisa menggunakan basis data yang lebih baik untuk penyusunan program dan juga respon terhadap beberapa kejadian tidak terduga termasuk pandemi COVID-19 ataupun bencana lainnya. Oke, jadi menarik sekali ya penjelasan latar belakang dan juga apa itu REKSOSEK kepada pemirsa dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah mungkin kalau masyarakat juga mengalami hal ini, contohnya di tempat saya sendiri pun
ada masyarakat yang masuk dalam kategori kaya tetapi mendapatkan bantuan sosial dan sebaliknya yang masuk dalam kategori miskin justru tidak mendapatkan bantuan sosial. Mengingat pentingnya data tersebut, kira-kira bagaimana tanggapan dari Pak Hendrik dan bentuk dukungan seperti apa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyukseskan kegiatan pendataan Reksosek ini. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sangat senang menyambut pendataan dan pemanfaatan pemutakhiran registrasi sosial ekonomi. Kami siap untuk mensukseskan visi terkait dengan Reksosek ini. Nah, melalui pendataan Reksosek diharapkan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Dan mengingat bahwa data yang akan didapatkan itu adalah data yang terupdate dan akurat. Dan ini sangat bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia, tapi khususnya di Nusa Tenggara Timur, di mana kita tahu bahwa kondisi keadaan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 kita kenal juga adanya kemiskinan ekstrim. Nah, dengan data registrasi sosial ekonomi, kita akan mendapatkan data terupdate dan terupdate dan data yang mutakhir, sehingga dalam melakukan tindakan kebijakan dapat dilakukan tepat pada sasaran. Sebagai informasi bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan dukungan penuh terhadap registrasi sosial ekonomi ini, di mana pada tanggal 30 September 2022 telah diterbitkan instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan nomor BP 4D.045.122/831/9/2022 tentang pelaksanaan registrasi sosial ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana bentuk dukungan yaitu instruksi ini adalah bahwa Bapak Gubernur sangat mengharapkan bahwa masyarakat dapat memberikan informasi yang sebenar-benar atau kondisi sesuai real yang terjadi di lapangan. Selanjutnya bahwa data ini sangat bermanfaat baik untuk tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun pada tahapan evaluasi. Demikian. Mungkin bisa dijelaskan juga peran data sosial ekonomi by name by address untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih. Dengan data yang real, yang mana data yang terupdate dan data yang termutakhir ini, maka kita akan mengetahui secara pasti keluarga miskin. Dengan demikian ada dukungan atau intervensi dalam bentuk bantuan sosial maupun dari kementerian dalam bentuk bantuan langsung tunai, maka kita akan mengetahui keluarga mana yang menjadi sasaran penerima bantuan. Kami menyadari bahwa bisa saja terjadi selama ini mungkin bisa terjadi ada sedikit ketidaktepatan. Nah, dengan data ini, dengan data registrasi sosial ekonomi, di mana registrasi ekonomi ini merupakan dua langkah tengah, di mana antara sensus pertanian dan sensus penduduk. Nah, di mana dengan adanya COVID-19 ini, maka pemerintah melakukan inisiasi untuk melakukan pendataan ulang, sehingga data yang didapatkan itu adalah data yang bisa digunakan untuk mengambil langkah kebijakan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, bahwa ini kita harus bisa secara pasti bahwa keluarga-keluarga mana yang sesungguhnya mendapat bantuan atau mendapat sasaran tepat dalam penerima bantuan. Kami menyadari bahwa dinamika yang terjadi di desa itu ada masyarakat yang kelas bawah ataupun masyarakat yang miskin, ada juga masyarakat yang kaya. Dengan demikian, dengan data yang terkini ini, yang termutakhir ini, maka sasaran itu kita
lebih tepat pada sasaran. Sebagai informasi bahwa untuk tahun 2022 jumlah desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sebanyak 3.026 desa. Namun beberapa saat yang lalu telah ditetapkan kodifikasi desa dengan ada penambahan 111 desa untuk Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian maka data terakhir adalah 3.137, di mana penambahan 111 desa itu tersebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian. Oke, baik. Jadi bisa dilihat bahwa pemerintah daerah dan juga masyarakat sangat mendukung dan siap untuk menyukseskan pemanfaatan dan pemutahiran Reksosek ini ya. Baik, menanggapi hal ini Ibu Dwi Rahayuningsi, dari pendataan registrasi sosial ekonomi 100% penduduk ini, manfaat seperti apa yang nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat, Bu? Tadi di video awal Bu Esther ya sudah sedikit menjelaskan bahwa pendataan Reksosek ini menjadi salah satu bagian dari reformasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Jadi untuk jangka pendek sampai jangka menengah harapannya data Reksosek ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ketepatan penargetan program-program pemerintah, baik itu program bantuan sosial ataupun program perlindungan sosial lainnya, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk sektor-sektor lainnya, termasuk bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan juga pendidikan misalnya. Kemudian karena tadi Pak Henry juga sangat menekankan pentingnya kita melihat sebenarnya keluarga mana yang paling berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Reksosek ini nantinya juga ada pemeringkatan. Jadi melalui Reksosek kita bisa memiliki data orang yang paling miskin, keluarga yang paling miskin, sampai keluarga yang paling kaya. Dengan adanya data seperti ini, harapannya juga program yang diberikan oleh pemerintah, terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan juga pemberdayaan itu bisa lebih tepat sasaran, agar yang tadi Bu Esther sampaikan, yang saya kok ya itu bisa terhindarkan. Kemudian untuk jangka panjang harapannya pemanfaatan Reksosek ini bisa lebih luas, dapat digunakan oleh pemerintah untuk proses perencanaan dan juga penganggaran, sehingga program-program pemerintah itu bisa lebih tepat manfaat, tepat sasaran. Dan untuk data Reksosek ini sendiri ada data berkaitan dengan penyandang disabilitas dan juga lansia. Jadi harapannya juga nanti program-program yang direncanakan, dilaksanakan oleh pemerintah itu bisa lebih inklusif untuk seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Oke, baik, jadi luar biasa sekali manfaat dari data Reksosek ini ya Ibu Dwi. Dan ini menanggapi hal ini saya ingin bertanya kepada Pak Lawrence, bagaimana tanggapan Bapak terhadap manfaat Reksosek dari tadi latar belakang dan tujuan yang sudah dijelaskan ini, khususnya manfaat Reksosek bagi akademisi, generasi muda dan juga pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak. Ya, bagi saya tantangan pembangunan kita di Indonesia adalah menghasilkan kebijakan publik yang efektif. Dan salah satu problem untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif adalah data. Jadi sebetulnya kita ingin mendorong satu proses kebijakan publik yang berbasis bukti, evidence public policy. Nah, dengan kebijakan publik yang berbasis bukti, maka pemerintah di semua level itu bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran, gitu, dan kemudian menjawab pokok persoalan dari tantangan pembangunan. Di tingkat daerah, saya kira pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, dapat menggunakan data ini untuk sebagai basis untuk pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas di tingkat daerah. Di tingkat pemerintah pusat saya kira sangat butuh data ini supaya kemudian pemerintah pusat di level makro bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan makro yang kemudian juga bisa kompatibel dengan persoalan-persoalan di tingkat lokal secara real. Nah, saya kira itu yang menjadi tantangan bagi kita, dan saya kira dengan kegiatan ini, pendataan ini akan menjadi pintu masuk kita untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif, kebijakan publik yang cerdas, kebijakan publik yang berbasis bukti. Nah, saya kira maka kebijakan ini menjadi sangat penting untuk didukung gitu.
Akademisi dan juga dari generasi muda pun menyambut dengan antusias untuk menyukseskan pelaksanaan Reksosek ini demi perbaikan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Tidak lupa juga peran penting generasi muda untuk memimpin pembangunan negeri berbasis data tunggal untuk memelihara kreativitas dan inovasi-inovasi untuk berbagai program kebijakan. Baik pemirsa Ketong Bo Omong, kita akan lanjut berdiskusi lagi bersama 4 narasumber saya yang luar biasa. Namun kita akan jeda sejenak, tetap saksikan Ketong Bo Omong. Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Anda masih menyaksikan Ketong Bo Omong edisi kali ini dengan tema mengawal pemanfaatan dan pemutahiran registrasi sosial ekonomi atau Reksosek dengan 4 narasumber yang luar biasa yang sudah hadir untuk memaparkan manfaat dan juga apa itu Reksosek bagi pemirsa Nusa Tenggara Timur dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik, berbicara tentang Reksosek ini Bu, tentunya data sosial ekonomi ini dinamis. Tentunya ada perubahan-perubahan di lapangan berbeda dari tahun ini, mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, masyarakat yang awalnya berada dalam kategori kaya mungkin kita tidak tahu ke depannya, mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada perubahan ekonomi dari rumah tangga itu sendiri. Nah, terkait itu bagaimana caranya agar data Reksosek ini dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Silakan Ibu Dwi. Baik, terima kasih Bu Esther. Jadi memang data kependudukan itu adalah data yang dinamis ya. Dan untuk menjaga agar data Reksosek ini tetap hidup, akurat, mutakhir, terupdate,
akan secara mekanisme nanti akan dilakukan pemutakhiran secara berkala. Ada 3 metode yang saat ini kita kembangkan untuk proses pemutakhiran. Yang pertama adalah pemutakhiran di tingkat pemerintah pusat. Ini berkaitan juga dengan prinsip registrasi sosial ekonomi yang mudah diakses dan juga dibagi pakaikan untuk instansi pemerintah. Jadi nanti setelah proses pendataan selesai, kemudian ada pengolahan data oleh BPS, data akan bisa diakses oleh pemerintah, kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kementerian lembaga untuk memperbarui, mengupdate data-data sektoral yang dimiliki oleh masing-masing kementerian lembaga. Kemudian di tingkat di bawahnya, di tingkat daerah, kita akan melakukan pemutakhiran data per tahun, setiap tahunnya, mohon maaf, di level pemerintah desa. Harapannya kenapa di level pemerintah desa? Karena ini adalah tingkatan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga harapannya juga pemerintah desa bisa menggali informasi tentang kondisi sosial ekonomi yang paling baru dari masyarakatnya, dan masyarakat juga memiliki kedekatan dengan pemerintah desa, sehingga harapannya juga dapat memberikan jawaban yang sebenar-benarnya untuk memastikan bahwa data Reksosek dari pendataan awal ini tetap terjaga akurasi dan juga mutakhirnya. Kemudian selain itu juga ada mekanisme pemutakhiran secara mandiri oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat, keluarga atau rumah tangga mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi ataupun juga perubahan profil kependudukan, ya, itu juga bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri. Oke, baik. Jadi data ini dinamis, namun juga Reksosek ini juga bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, baik, Pak Hendrik menanggapi ini. Bagaimana cara pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan seluruh proses registrasi sosial ekonomi ini dapat berjalan dengan baik, dan bagaimana sebenarnya peran masyarakat, bagaimana peran pemerintah provinsi untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi sehingga data-data yang diberikan ini data-data real, data-data terkini. Seperti apa, Pak? Terima kasih. Tentu kami berharap bahwa data ini bisa terus dilakukan pemutakhiran secara terus-menerus. Itu hal mau tidak mau kita lakukan, sehingga kita bisa mendapatkan data yang akurat dan data yang terupdate. Nah, kondisi ini sangat penting juga termasuk pendanaan dan juga SDM yang tersedia. Nah, kita tahu bahwa untuk tahun 2022 ini pendanaan itu dialokasikan dari pemerintah pusat APBN, ya. Dan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dwi bahwa ke depan untuk akan dilakukan pemutakhiran setiap tahun. Nah, dengan demikian maka perlu dukungan dari pemerintah daerah dalam hal untuk pemutakhiran. Dan tentu kita tahu bahwa pemerintah pusat juga ikut mengambil peran dalam hal ini, melibatkan desa. Dalam hal ini pemerintah pusat telah menerbitkan Permendes PDTT 8 2022 tentang penggunaan dana desa tahun 2023. Dan itu ada sejumlah item-item yang mana item-item di dalamnya sudah ada ketentuan-ketentuan, dan salah satunya adalah diharapkan bahwa dengan dana desa itu diperuntukkan juga untuk melakukan pemutakhiran terhadap data registrasi sosial ekonomi, sehingga data tersebut merupakan data yang terkini, berguna untuk pengambilan kebijakan. Dan sudah jelas bahwa data yang ada di lapangan itu menunjukkan data yang pasti, sehingga dalam hal sasaran, untuk sasaran bantuan maupun sasaran yang akan dilakukan itu tepat pada sasaran karena memiliki data yang terkini, terbaru, terupdate. Itu yang dapat kami sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Hendrik. Nah, menanggapi hal ini Pak Yeremias Pandegani, sekiranya bagaimana cara terbaik untuk memperkenalkan Reksosek pada masyarakat umum, karena keterlibatan, antusias dan juga data-data yang diberikan masyarakat ini juga mendukung pemutakhiran data, ya. Baik, jadi kalau dilihat dari kondisi ini Pak Yeremias, bagaimana peran dari
Bapak sendiri mungkin untuk mengajak generasi muda khususnya untuk bisa terlibat dengan dan berpartisipasi aktif dalam proses pendataan registrasi sosial ekonomi ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Apapun instrumen yang disiapkan oleh pemerintah, baik itu sistem pencatatan maupun sumber daya yang diberikan kepada masyarakat untuk dalam proses pencatatan, tetapi respon masyarakat pada tingkat paling bawah menganggap ini sebagai hal yang biasa saja, pada akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendrik tadi, itu saya sepakat bahwa masyarakat pada saat memberikan informasi itu harus akurat, harus maksimal. Pengalaman kita di lapangan bahwa walaupun sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah untuk melakukan pencatatan sudah oke, tetapi masyarakat melihat itu sistem pencatatan itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, maka mereka memberikan informasi juga biasa-biasa saja. Tetapi ada hal yang suatu saat mereka dapatkan misalnya bantuan itu kadang tidak tetap tepat sasaran. Setelah dicek, ternyata pada saat proses pencatatan itu, registrasi itu, mereka tidak memberikan informasi yang valid. Mereka melihat bahwa ini sebagai biasa-biasa saja, ada kerjaan-kerjaan orang pada tingkat atas yang hanya datang, mendata, lalu bantuan kapan tiba itu belum ada. Dan masyarakat pola pikir sudah terpola seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana Reksokses ini bisa berjalan dengan baik, maka peran tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda-pemuda, karang taruna, pemuda gereja, remaja masjid, untuk membantu masyarakat, khususnya keluarga-keluarga, yang tingkat pemahamannya itu masih pada biasa-biasa saja, harus memberikan keyakinan bahwa sistem registrasi ini penting dan memberikan informasi-informasi itu harus akurat. Kadang yang terjadi di wilayah-wilayah terpencil kita harus omong apa adanya, bahwa mereka selalu bilang sudahlah pemerintah desa atau siapa saja yang mendaftar itu berikan data apa adanya. Pada akhirnya bantuan itu begitu tiba dibagi secara bersama-sama, dan itu realita yang terjadi di masyarakat. Maka tidak usah heran ada pegawai-pegawai yang dapat, lalu ada keluarga-keluarga yang tidak dapat. Setelah cek bahwa dulu Anda tidak memberikan data, tetapi ada kadang-kadang di pemerintahan setempat mereka menganggap sikap bahwa sudah data saja, berikan data apa adanya, pada akhirnya bantuan datang kita bagi sama rata. Dan itu kondisi real. Untuk itu, dengan adanya registrasi ini, maka harapan kita adalah masyarakat harus memberikan informasi yang akurat dengan sistem by name, by address tadi. Sehingga pada saat bantuan itu datang, ada kepedulian dari pemerintah, tidak salah sasaran, tepat pada orang itu. Sehingga tidak saling mempersalahkan dalam tingkat pemerintahan terkecil itu, dalam di desa atau di kampung setempat. Ya. Kalau dilihat masih ada keengganan dari masyarakat ya untuk memberikan informasi yang valid kepada pendata dan juga petugas yang turun langsung. Nah, kalau dilihat dari pengalaman saat ini di 2022, mungkin kan Reksosek ini sudah berjalan. Nah, kalau dari Pak Yeremia sendiri melihat apakah masih sama tren dari masyarakat ini enggan untuk memberikan informasi yang valid atau seperti apa, Pak? Ya, sedikit ada perubahan. Mereka memberikan informasi. Karena dengan ada bantuan-bantuan yang mulai masuk ke desa, kepedulian pemerintah, mereka sudah mulai menyadari bahwa ternyata memberikan data yang akurat itu berpengaruh pada bantuan nanti. Tetapi ada pada sisi lain yang kita lihat di lapangan itu bahwa petugas-petugas itu sebenarnya itu belum terlalu juga mengenal budaya setempat atau ada beberapa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang pada akhirnya pada saat melakukan pertanyaan-pertanyaan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan mereka enggan untuk menjawab. Misalnya makan berapa kali, bagi mereka anggap biasa saja, mereka makan 1 hari atau 1 kali itu urusan mereka, atau penghasilan sebulan berapa, atau jika sakit pergi kemana dan seterusnya. Bagi mereka pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu mereka. Mereka melihat terakhir bahwa jangan sampai melapor kami pada tingkat desa. Oh Bapak ternyata masyarakat Bapak begitu sakit perginya ke tempat lain, bukan ke puskesmas dan segala macam. Makanya ada advokasi pada tingkat bawah itu butuh ada sumber daya yang mumpuni, yang paling tidak anak-anak lokal yang pada saat melakukan registrasi menggunakan pendekatan lokal. Ya. Jadi perlu penyesuaian juga ya Pak. Kalau untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri penyesuaian apa tuh yang sebenarnya perlu dilakukan oleh petugas mungkin untuk bisa menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat sehingga masyarakat juga merasa dekat untuk berbagi, untuk membuka informasi yang valid. Ya, saya tetap bilang bahwa masyarakat tetap melihat bahwa hal ini tidak terlalu penting. Rumah saya didatangi oleh petugas juga dan kita memberikan informasi yang akurat
Sehingga pada akhirnya data itu keluar juga akurat. Maka tidak usah heran, nama orang yang sudah meninggal juga muncul, lalu update data tidak dilakukan, nama orang itu sudah ada di tempat lain, masih ada di desa itu, dan itu terjadi. Tetapi dengan kondisi-kondisi terakhir, masyarakat mulai ada advokasi-advokasi pada tingkat bawah pemerintahan desa, ada adik-adik mahasiswa yang berlibur pulang ke kampung, ada orang-orang yang datang ke desa yang membawa perubahan-perubahan, mereka mulai bahwa ternyata pendataan dan memberikan informasi akurat itu menjadi penting. Peran dari generasi muda dan juga advokasi di pedalaman ini sangat penting ya untuk membuka jendela berpikir dari masyarakat yang mungkin cenderung masih primitif untuk memberikan informasi yang real kepada para petugas. Nah, Ibu Dwi, terkait dengan kontribusi masyarakat, sebenarnya dari pemanfaatan dan pemutakhiran data Reksosek, apa saja yang sebenarnya perlu dipersiapkan oleh masyarakat itu sendiri, Bu? Baik, untuk masyarakat sendiri sebenarnya peran utamanya adalah untuk didata, Ibu Esther ya. Jadi untuk proses pendataan awal sendiri sebenarnya sudah terselenggara di tanggal 15 Oktober sampai 14 November. Dan dalam prosesnya tentu saja peran dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah, kemudian tokoh-tokoh pemerintah daerah, kemudian juga akademisi dan masyarakat itu sangat diperlukan. Untuk proses pendataan sendiri, masyarakat tentu saja sangat diharapkan untuk bisa menerima pendata lapangan yang hadir di rumah, kemudian juga memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya sehingga kita benar-benar memiliki basis data yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemudian untuk proses selanjutnya setelah proses pendataan ini, tadi kita sudah sempat membahas Ibu Esther ya, untuk yang pemutakhiran, peran dari masyarakat juga kurang lebih sama, diharapkan nanti ketika ada proses pemutakhiran bisa memberikan jawaban yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, ada perubahan kondisi sosial ekonomi seperti apa, sehingga data Reksosek ini benar-benar terjaga updatingnya, akurasi, dan juga bisa menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Mungkin itu Mbak. Oke, baik Ibu Dwi, berkaitan dengan sudah selesainya tahap pendataan berakhir pada 14 November 2022 kemarin. Tentunya masyarakat NTT yang belum terdata dan juga mungkin ingin mengetahui informasi atau mengajukan pertanyaan terkait Reksosek ini seperti apa? Mungkin mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjut itu seperti apa, Bu? Silakan Ibu Dwi. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mungkin belum terdata atau sudah terdata Reksosek tapi masih ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Reksosek, ada beberapa kanal layanan informasi yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu. Ada call center yang sudah disediakan, bisa dihubungi. Kemudian juga ada laman website yang juga di dalamnya terdapat layanan chatbox untuk di website tersebut, di Reksosek spakat.bappenas.go.id dan juga bps.go.id/Reksosek. Kemudian juga ada media sosial yang bisa dilihat karena sekarang sangat masif ya penggunaan media sosial. Ada akun Instagram dari Reksosek.pkpm, kemudian Bappenas RI dan juga BPS_statistik yang bisa diakses, dan kita juga punya akun TikTok nih Ibu ya, melalui Reksosek.pkpm. Dan kanal ini sangat terbuka untuk Bapak dan Ibu untuk mengetahui apa itu Reksosek, bagaimana kelanjutan setelah proses pendataan awal, dan mungkin sangat diharapkan juga untuk Bapak dan Ibu yang kemarin belum terdata dalam kurun waktu sampai pertengahan November ini, mohon untuk bisa menghubungi sehingga bisa ditindaklanjuti juga. Kemudian juga setelah proses pendataan awal ini akan dilakukan clearing data dan juga pengolahan data oleh BPS, dan dalam proses untuk memastikan data ini benar-benar akurat, Ibu, nanti juga akan dilakukan forum konsultasi publik, dan ini sangat diharapkan nanti juga masyarakat bisa turut berpartisipasi untuk memastikan keakuratan data tersebut. Baik. Jadi dari pemerintah ini sangat siap dan juga sudah melakukan upaya maksimal ya untuk
menyukseskan registrasi sosial ekonomi dan juga diharapkan partisipasi dari masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur juga untuk memanfaatkan sebaik-baiknya peluang dan juga apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, baik dari Pak Hendrik, Pak Lawrence dan juga Pak Yeremias, mungkin boleh diingatkan dan juga mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur yang belum terdata untuk berpartisipasi dalam pendataan Reksosek ini dan juga mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui TVRI Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak Hendrik. Ya, baik, terima kasih. Untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang belum terdata, mari kita bersama-sama berpartisipasi aktif dalam proses pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Memang sejatinya kegiatan ini juga untuk kita sendiri. Pembangunan kita di Indonesia, lebih khusus di Nusa Tenggara Timur. Dan mengingat banyaknya sekali manfaat yang dapat kita rasakan dengan adanya data Reksosek. Mari kita sukseskan pendataan, pemanfaatan, dan pemutakhiran Reksosek demi mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Dan khusus di Nusa Tenggara Timur kita tahu bahwa visi pemerintah adalah NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Hendrik. Dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pun siap ya untuk mengawal dan juga siap mendukung apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat, khususnya juga untuk pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang juga akan berdampak bagi masyarakat. Silakan Pak Lawrence mungkin bisa mengajak juga generasi muda, peran penting dari akademisi juga ini sangat besar ya bagi proses pendataan Reksosek ini. Silakan Pak Lawrence. Ya, bagi saya kita mesti mendorong supaya masyarakat sadar tentang data. Karena dengan data maka masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan, menerima manfaat dari pembangunan kalau kemudian datanya benar. Nah, oleh karena itu memang kita mendorong supaya masyarakat secara aktif, proaktif untuk kemudian memeriksa datanya, kemudian menyampaikan datanya secara benar, secara akurat supaya kemudian itu menjadi basis bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, termasuk misalnya menyalurkan bantuan, program supaya kemudian bisa tepat sasaran bagi mereka. Nah, saya kira itu salah satu bentuk partisipasi paling real dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, yaitu dengan memberikan data yang benar kepada pemerintah melalui program pendataan ini. Saya kira itu yang mesti kita dorong bersama. Terima kasih. Kalau dari akademisi sendiri mungkin seperti apa pendekatan-pendekatan juga? Ini kan peran penting dari generasi muda. Mungkin mahasiswa-mahasiswi khususnya di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa? Mungkin Pak Lawrence bisa dijelaskan juga. Saya kira khusus untuk kaum muda, Indonesia itu saat ini dalam beberapa waktu ke depan akan masuk pada apa disebut sebagai bonus demografi. Itu artinya pemuda itu, anak-anak muda menjadi potensi yang sangat luar biasa dalam mendorong pembangunan ekonomi secara nasional. Dan oleh karena itu memang kita ingin mendorong supaya pemuda termasuk mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses pendataan semacam ini, supaya kemudian khusus untuk anak muda, profil tentang anak muda, apa yang mereka kerjakan, apa orientasi mereka dan seterusnya, dan apa kemudian kebutuhan mereka itu bisa terwadahi dalam data ini, dan sehingga kemudian menjadi dasar pijakan bagi pemerintah untuk mengambil data, untuk mendorong supaya kemudian bonus demografi kita ini menjadi sesuatu yang produktif bagi pembangunan kita. Nah, saya kira itu yang mesti juga disadari oleh anak muda saat ini gitu. Baik, mungkin kalau dari Universitas Nusa Cendana sendiri, mungkin dari mahasiswa Bapak, apakah ada keterlibatan juga dari mahasiswa untuk menjadi petugas dari sensus untuk registrasi sosial ekonomi ini, Pak? Saya kira secara personal banyak mahasiswa kita juga yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan kita misalnya di perkuliahan, terutama di metodologi, kita memang selalu mendorong mahasiswa kita untuk punya kesadaran tentang data. Jadi memberikan data dan kemudian membaca data. Dari situ kemudian menjadi basis mereka untuk misalnya berpikir tentang suatu, mengambil keputusan dan seterusnya. Jadi memang sangat penting kita untuk mendorong mahasiswa dan untuk terlibat dalam program-program semacam ini, termasuk soal bagaimana terlibat dalam data seperti ini.
Baik, jadi keterlibatan juga dari mahasiswa khususnya dari Universitas Nusa Cendana ini bisa juga terlibat dalam registrasi sosial ekonomi. Baik, kalau dari Bapak Yeremias sendiri Pak, mungkin ada pesan dan juga ada hal-hal yang disampaikan untuk masyarakat, bagaimana masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk berpartisipasi dalam proses registrasi sosial ekonomi ini. Namanya perubahan, teknologi dan jejak digital tidak bisa dibendung. Dan keluarga-keluarga masyarakat sampai pada tingkat rendah harus menerima pemerintah datang ke rumah untuk melakukan registrasi itu bukan sedang mengobrak-abrik keluarga kita atau informasi keluarga kita, privasi keluarga kita. Jadi mereka datang untuk mengambil data yang pada akhirnya itu data itu dijadikan pijakan untuk mengambil keputusan dengan program-program yang akan mereka lakukan. Jadi harapannya kita harus memberikan informasi yang akurat. Jika ditanya berapa penghasilan Anda sebulan atau berapa ekor ayam Anda, harus jawab secara jujur. Kadang-kadang ada orang yang mengerti bahwa jika ada registrasi ini bantuan ada. Mereka memberikan data apa adanya. Tetapi ada yang menggunakan data itu sebagai upaya untuk mendapatkan bantuan. Tetapi ada keluarga-keluarga tertentu yang sebenarnya bisa mendapatkan bantuan, tetapi dia tidak memberikan data yang valid. Dia tidak memberitahukan apa adanya, kondisi ekonominya, tetapi kadang malu. Budaya malu kan masih ada di kita. Jadi, ditanya seperti ini, saya jawab begini, nanti menjadi buah bibir di kantor desa, nanti ditanya lagi dan seterusnya. Itu menjadi tidak nyaman. Akibatnya bahwa pada saat bantuan datang, nama yang sebenarnya mendapatkan bantuan itu tidak terdeteksi, tidak tercatat. Lalu mulai timbul permasalahan dalam desa, ketidakpuasan terhadap pemerintahan desa, kepala desa, dan seterusnya. Tetapi begitu kita mendapatkan informasi awal bahwa dulu memang Anda tidak memberikan data itu akurat. Untuk itu harapannya, jika ada petugas atau siapa saja yang datang melakukan registrasi, berikan data yang akurat. Waktu ini belum terlambat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi bahwa masih ada pemutahiran. Lalu jangan jadikan bantuan ini sebagai bisnis. Dan itu memang terjadi pada tingkat bawah juga terjadi. Anggota keluarga sudah meninggal, masih masukkan nama. Sudah berada di tempat lain, masih masukkan nama dan seterusnya. Jadi kalau real dalam keluarga itu 5 orang, katakan 5 orang. Jangan sampai 5 orang bilang 10 orang. Dan seterusnya. Anak sudah berada di tempat lain, kita masih melakukan laporan-laporan pendaftaran itu masih ada di tempat. Untuk itu sekali lagi, mari kita berikan data yang akurat, valid, sehingga pengambil kebijakan itu memberikan bantuan ataupun ada intervensi-intervensi lain juga itu akurat juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibu Dwi, terima kasih Pak Hendrik, terima kasih Pak Lawrence, dan juga terima kasih Pak Yeremias untuk berbagai penjelasan dan juga hal-hal yang bermanfaat berkaitan dengan registrasi sosial ekonomi. Nah, pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, registrasi sosial ekonomi merupakan upaya transformasi membangun data sosial ekonomi yang terintegrasi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tata kelola data, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakai dengan ketentuan yang berlaku. Basis data yang mencakup seluruh penduduk ini menjadi bekal utama untuk dapat menjangkau seluruh penduduk tanpa terkecuali, tanpa meninggalkan siapapun atau leaving no one behind. Melalui Reksosek, registrasi sosial ekonomi, program pembangunan akan lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat dan kualitas belanja negara semakin meningkat. Jangan lupa, tadi juga sudah disampaikan oleh para narasumber, jika masih ada pemirsa dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur yang belum terdata, dapat menghubungi atau melapor ke call center atau website yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi, dan juga kita akan tampilkan informasi berkaitan dengan hal-hal yang bisa diakses oleh masyarakat melalui sosial media, nomor telepon, dan juga website yang tertera. Terima kasih Ibu Dwi, terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sudah berpartisipasi dalam registrasi sosial ekonomi. Tentunya data-data yang diberikan ini dapat mengawal pembangunan dan juga dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk Nusa Tenggara Timur dan untuk memotong rantai kemiskinan. Saya Esther Siobelan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di Katong Bo Omong edisi berikutnya.
Saksikan Reksosek. Hari ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Transformasi digital yang terjadi saat ini